Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan semua pendidik yang ada di Kecamatan Karon. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu guru semuanya, di sini saya atas nama Fajar Setiawan, CGP dari Angkatan 9 Kabupaten Ngawi, mau memaparkan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Next. Next. Di sini saya akan memaparkan pertama konsep utama modul budaya positif. Dalam konsep utama modul budaya positif, yang pertama perubahan paradigma belajar, di mana sekarang masih banyak yang menggunakan paradigma yang lama. Yang kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, terus posisi kontrol restitusi. Terus keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan yang kita bahas adalah perubahan paradigma baru, di mana perubahan paradigma baru tersebut pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan Bapak Ibu guru semuanya. Bapak Ibu sudah tahu belum paradigma baru dalam perubahan pembelajaran? Pak Didi, tolong paparkan pembelajaran dengan paradigma baru. Monggo. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Mungkin demikian Pak Wajib. Lalu Pak Didi, dalam pembelajaran dengan paradigma baru, di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, di mana sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next. Selanjutnya kita bahas disiplin positif, di mana ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, yang dimana pada itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Itu justru salah. Karena salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Pak Didi, untuk disiplin sendiri itu apa Pak Didi? Disiplin menurut saya tidak melanggar aturan yang sudah diberlakukan. Betul, jadi disiplin itu adalah sesuatu yang apa tadi? Yang tidak melanggar tata tertib. Next. Disiplin positif juga dalam budaya kita. Makna dari disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
kita juga cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contohnya gini, disiplin seperti Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah telat. Kalau telat itu berarti cenderung tidak disiplin, berarti ketidaknyamanan. Terus nih Bapak Ibu. Selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Mengapa kita harus bertahan hidup? Karena setiap manusia itu tidak ingin mati, Pak Didi. Terus Pak Didi, nek buat ngeten jenengan mungkin ngantuk, Yang kedua kebebasan. Kebebasan itu di mana kita tidak dikekang dengan beberapa aturan. Kita memberi kebebasan bebas kemana saja atau apa. Yang ketiga kasih sayang dan rasa terima, rasa diterima. Pak Didi pernah merasakan rasa kasih sayang dan rasa diterima? Sangat sering Pak Didi. Dari mana Pak Didi? Dari istri. Terus dari mana Pak Didi? Dari anak, dari sahabat dekat. Seperti siapa Pak Didi? Bu Karsini, Bu Diana, Bu Koli. Terus yang keempat, penguasaan. Penguasaan itu ya kita menguasai semuanya Pak Didi ya. Terus yang terakhir kesenangan. Kesenangan itu di mana kita tidak pernah sedih. Terus Pak Didi. Next. Motivasi yang selanjutnya kita bahas motivasi perilaku manusia, di mana motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Next. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Pak Didi, motivasi perilaku manusia, contohnya apa Bu Diana? Baca aja gak apa-apa Bu Diana. Los ini santai. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ya betul, lanjut. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka Ya betul. Untuk yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Apa itu? Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini karena ia takut dihukum, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Itu salah Bapak Ibu. Anak itu disiplin karena hukuman itu salah. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu juga salah. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Sebenarnya itu anak kalau diberi apresiasi atau diberi penghargaan, itu sebenarnya menurut saya pribadi beda mungkin dengan pendidik dari jenengan. Kalau saya salah, karena apa? Anak itu akan cenderung melakukan kebaikan, kedisiplinan itu karena ada imbalan. Yang ketiga,
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ini yang sangat betul. Karena apa? Anak-anak itu kalau melakukan dengan hati nurani sendiri, seperti gini Pak Didi, kalau panjenengan mau mendapatkan sesuatu, Pak Didi itu harus berusaha sendiri. Ya harus Pak Didi. Next Pak Didi. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman menurut Bukasi itu apa Bukasi? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima laporan dari pihak guru. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun non fisik. Luar biasa Bukasi jawabannya. Dalam hukuman konsekuensi dan restitusi, hukuman itu adalah hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, di mana anak atau murid atau peserta didik tidak tahu apa-apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bisa bersifat satu arah dan pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi Bapak Ibu guru, hukuman itu bersifat satu arah. Jadi anak itu tidak tahu apa yang nanti diberikan kepada kita, karena hukuman itu bersifat satu arah. Atau pengarang dari Bapak Guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Berarti gini Bapak Ibu Guru ya, kalau anak itu langsung dihukum atau apa, nanti akan menjadi beban di suatu nanti. Seumpama hari ini anak-anak itu kita hukum, kita cambuk atau apa, nanti 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, anak-anak itu pasti akan mengingat kembali apa yang pernah diperlakukan Bapak Ibu Guru kepada muridnya. Makanya Bapak Ibu Guru, hukuman itu tidak diperbolehkan dalam mendidik peserta didik. Next. Lanjut. Dalam hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati, di mana sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolahan, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran atau apa saja. Itu karena murid sudah tahu, sudah dibahas sebelumnya. Jadi beda dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Konsekuensi bisa diberikan berdasarkan suatu data yang umum dan umumnya dapat diukur. Contohnya gini Bapak Ibu, kalau konsekuensi pada suatu hari panjenengan merobek buku dari salah satu teman panjenengan, dan panjenengan otomatis mengganti buku yang panjenengan sobek. Itu namanya adalah konsekuensi. Kalau hukuman bukan seperti kalau konsekuensi, kita sudah tahu sebelumnya. Apabila kita merobek atau merusak barang dari teman atau dari teman sejawat panjenengan, jenengan otomatis mengganti. Next. Nah, kembali Mas Cobi Mas. Ya,
ketiga adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses yang memungkinkan murid untuk memperbaiki suatu kesalahan mereka, memperkuat karakter mereka, dan belajar mencari solusi untuk masalah ini. Bukan hanya tentang berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, melainkan tentang menjadi individu yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi dalam hukuman, konsekuensi, dan restitusi, mana yang harus kita terapkan? Restitusi leres berbalik. Karena apa? Restitusi itu tidak membuat peserta didik atau membuat kita semua tidak nyaman. Kalau seperti tadi hukuman, pasti kita merasakan ketidaknyamanan. Terus konsekuensi juga membuat kita tidak nyaman, mungkin dalam waktu pendek. Kalau hukuman itu dalam waktu sangat panjang. Kalau restitusi tidak membuat kita tidak nyaman atau kita apa, yang penting kalau restitusi itu membuat kita nyaman. Gimana sih? Next. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Contoh, hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, menyiksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi tidak ramah. Bukan sini. Contoh hukuman itu apa? Bukan sini. Contoh hukuman. Iya. Misalnya apa? Anak bicara sendiri ketika di kelas, ketika guru menerangkan, maka disuruh maju di depan kelas untuk berdiri satu kaki. Terus, hukuman ini akan membuat anak itu cedera sampai tua. Mengapa? Karena anak itu kalau dihukum, itu hukuman itu akan membuat anak itu tidak nyaman sampai 10 tahun ke depan pasti anak masih mengingatnya. 20 tahun ke depan anak pasti juga mengingatnya. Yang kedua yang kita bahas adalah penghargaan. Penghargaan itu yang pertama tidak efektif, akan merusak hubungan atau sifat iri. Yang kedua mematikan kreativitas menghukum dengan sistem. Ranking merampas hak menghargai diri. Contoh Bapak Ibu Guru, saya mau tanya Bapak Ibu Guru, di SD Panjenengan, di lembaga penjenengan masih menggunakan ranking Bapak? Enggak ya, karena kan apa? Membuat anak bagaimana? Anak akan iri biasanya kan. Ya, terus anak akan iri, terus akan merusak hubungan. Contoh, salah satu Pak Didik itu juara 1 dan Bu Kasih juara 1 dari bawah, itu akan membuat beban kita juga bisa. Seperti Bu Kasih itu mau berteman Pak Didik itu juga ada batasnya. Pak Didik itu nilainya tinggi banget dan sudah otomatis membuat apa? Sekat. Next Pak Didik. Konsekuensi di sini penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon murid, menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Lanjut restitusi, di mana restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol. Dan terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi dalam
pembahasan tadi yang kita gunakan tetap restitusi. Next. Sekarang gini Pak Didi, Bapak Ibu guru semua, bukan Pak Didi ya. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi apa bukan sini? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Luar biasa bukan sini. Pengertian dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu adalah menciptakan kondisi murid yang biasanya salah atau apa, murid bisa kembali kembali ke semula dan membuat karakternya jauh lebih kuat. Di sini ciri-ciri dari restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Bukan gini Bapak Ibu, contoh ya. Kalau anak salah harus cukup lari atau itu salah sebenarnya. Harus belajar dari kesalahan. Berarti kalau hari ini Pak Didi bukan sini dan Bapak Ibu guru semua datang ke sekolah telat, bukan harusnya dihukum. Bapak Ibu guru bukan Pak Didi ya, Bapak Ibu guru semua besoknya berangkatnya lebih awal lagi. Itu berarti belajar dari kesalahan. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, kalau memperbaiki hubungan, saya pengen Pak Didi jawab seperti apa sih Pak Didi contoh dari memperbaiki suatu hubungan itu? Memperbaiki hubungan dalam hal ini menurut saya hubungan komunikasi dengan teman-teman sejawat, juga hubungan dengan para peserta didik. Matur Pak Didi, jawabannya sangat luar biasa. Yang selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Bukan sini, tawaran bukan paksaan itu seperti apa? Jadi restitusi itu tidak memaksa peserta didik untuk melakukan sesuatu, namun memberikan tawaran atau pilihan atau opsi kepada anak untuk menyelesaikan permasalahannya supaya menjadi lebih baik. Matur bukan sini, jawabannya sangat luar biasa. Yang selanjutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan menguatkan, dan fokus pada solusi. Next. Selanjutnya, perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan tugas. Dalam hukuman, guru menghukum siswa untuk bermain bendera di lapangan selama 10 menit. Guru marah dan siswa menjadi takut. Yang kedua, konsekuensi. Di mana konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, guru tegas, siswa menghormati. Dan yang ketiga, restitusi. Di mana restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, gini Bapak Ibu guru semuanya, dalam hukuman itu saya juga dulu pernah mengalami hukuman juga, dan hukuman itu masih tertanam dalam diri saya juga.
Pada saat itu saya tidak mengikuti, ini flashback di Bapak Ibu Guru untuk pengalaman saya. Dulu waktu saya masih STM, saya tidak pernah ikut mata pelajaran matematika. Karena apa? Dalam pelajaran matematika itu sangat pusing. Kenapa Pusing. Apa pusing, Pak? Gak tahu Bu. Kurang tidur ya. Mungkin kurang tidur atau jenuh dengan Bapak Ibu gurunya. Ini Bapak Ibu guru semuanya. Waktu itu dulu saya kan tidak pernah ikut pelajaran bahasa. Saya dulu melari lapangan selama lari muter lapangan STM itu 26 kali. Kuat kan? Harus sambil sehat. Itu pengalaman saya Bapak Ibu guru ya. Nah, itu sampai sekarang masih tertanam dan masih saya ingat pada itu tahun 2002 sampai sekarang 21 tahun masih teringat. Makanya Bapak Ibu guru nanti ke depannya kita tidak diperbolehkan untuk menghukum peserta didik kita. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu juga saya pernah mengalami Bapak Ibu guru. Saya pernah mengalami nilai ulangan saya matematika itu mendapatkan nilai 50. Nah, saat itu sama Bapak Ibu guru yang mengajar matematika, saya disuruh mengulang. Waktu itu 5 lembar buku tulis. Di situ saya juga pikiran, ya Allah, nilai saya kok jelek terus gitu. Yang ketiga, restitusi. Nah, di mana restitusi ini? Seharusnya guru itu menanyakan dulu bagaimana, kenapa sih kamu kok mendapat nilai berapa. Guru itu harus menanyakan dulu pendekatan, tidak boleh langsung menghukum. Next. Selanjutnya, hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu guru semua, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Next Mas. Konsekuensi. Next. Hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Next. Hukuman. Next Pak. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Next. Betul Bapak Ibu guru semuanya. Selanjutnya, hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Next. Oh ya, terus hukuman. Next lagi. Hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, terus next. Hukuman atau konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Next. Hukuman. Betul. Selanjutnya, hukuman atau konsekuensi.
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Betul. Next. Hukuman atau konsekuensi? Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Betul. Next. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Next. Konsekuensi. Betul. Next. Yang kelima ini yang kita bahas adalah posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang keempat, teman. Yang selanjutnya pemantau dan terakhir manajer. Next. Dalam penghukum, yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid atau peserta didik lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Hasilnya kemungkinan murid marah, mendendam, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Next. Selanjutnya, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Di mana pada saat posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kendalanya, sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi yang tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara agresif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau lebih parahnya lagi ke orang lain. Next. Posisi kontrol selanjutnya seperti teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, di mana posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya di sini berupaya menjalin hubungan baik dengan peserta didik. Guru di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Seperti ini, seperti teman.
nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya rapat pada peserta didik, mata dan mulutnya selalu senyum jenaka. Adi, contoh seperti ini Bapak Ibu ya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu kan sudah janji ke Bapak. Ke Bapak bukan. Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana. Nanti Pak Fajar bantu kamu ini sambil tersenyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab. Ini juga termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru, pada kita. Contohnya gini, anak didik itu kalau terlalu akrab dengan kita, anak didik itu juga suatu saat tidak akan menghargai kita karena kita dianggap sebagai temannya. Seperti ini, bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan kita juga. Karena peserta didik itu menganggap kita seperti temannya. Makanya kalau bisa kita jangan seperti teman. Akibat lain dari posisi teman, siswa hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah kita atau Bapak Ibu guru semuanya, dan belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain. Next. Selanjutnya posisi kontrol. Posisi kontrol saja adalah pemantau, di mana memantau berarti mengawasi, di mana pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai guru yang menjalankan posisi pemantau. Seorang pemantau juga sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang, di mana posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, data cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon, di mana yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol peserta didik atau murid. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Next. Posisi kontrol yang terakhir adalah manajer, di mana manajer itu adalah posisi di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di mana manajer itu adalah murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi,
namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Contohnya gini Bapak Ibu guru semuanya. Guru sebagai manajer itu anak apabila mendapatkan nilai jelek, Bapak Ibu guru mendampingi dan memberi pendekatan, berkolaborasi supaya anak itu memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya. Jadi anak kalau sudah berdekatan, sudah diberi motivasi, sudah berkolaborasi, nanti anak-anak akan dengan sendirinya dari lubuk hatinya paling dalam, anak akan berusaha dengan dirinya sendiri. Selanjutnya pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak pernah marah, tidak perlu meninggikan suara. Berarti gini Bapak Ibu guru, kalau kita sebagai manajer, kita itu tidak boleh memberikan penekanan suara yang sangat keras. Kita itu ibaratnya sama, saya ibaratkan dulu Pak ya. Kita bicara dengan istri kita, pendamping kita tidak perlu nada tinggi. Jadi seperti itu Bapak Ibu guru ya. Selanjutnya apabila menunjuk jari ke murid, apalagi menunjuk jari ke murid, ya Bapak Ibu guru semuanya, seorang guru itu tidak diperbolehkan untuk menunjuk terus berkaca pinggang seperti ini. Ini juga tidak boleh Bapak Ibu guru. Atau bersikap seolah-olah menyesal. Kita itu tidak boleh menyesal, karena semuanya ciptaan Tuhan itu mempunyai kelebihan masing-masing. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersendahulu menempatkan diri sebagai teman atau murid. Next. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Dalam kasus ini, penghukum, guru yang sebagai penghukum patuhi aturan surah lalu berdiri di sana. Berarti anak-anak peserta didik kalau tidak membawa atribut saat upacara, sama guru penghukum langsung disuruh berdiri tidak bersama teman-teman yang mengikuti upacara, tapi dipisahkan. Terus yang kedua, pembuat bersalah. Di mana pembuat bersalah itu guru berkata begini, berapa kali Pak Fajar itu harus memberitahu kamu dengan rasa kecewa. Berarti anak akan merasa sedih apabila kita berkata halus, justru akan menyakiti peserta didik kita. Selanjutnya sebagai teman, ayolah yang tertib buat Pak Fajar bangga kali ini tidak apa-apa. Tetapi kan kita masih salah. Anak-anak pasti merasakan, ya Allah, aku kok masih salah ya. Selanjutnya pemantau. Dalam pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, ini anak juga akan merasa sedih. Selanjutnya terakhir, guru sebagai manajer. Di mana dalam manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, Bapak Ibu guru menanyakan, seharusnya nanya dulu, kamu tahu gak apa kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Anak-anak itu ditanya dulu, kesalahan kamu di mana? Nah, selanjutnya bagaimana kamu memperbaiki kesalahan yang kamu perbuat? Jadi anak-anak tidak dihukum, tidak merasa bersalah. Anak-anak akan bangkit dengan sendirinya. Next. Selanjutnya dalam studi kasus, Ibu Dani
sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Didi malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Didi coba jawab pertanyaan nomor 3. Kenapa saya ganti Didi? Karena saya Fajar, nah di situ juga Fajar, saya ganti Didi. Gak apa-apa Pak ya? Didi coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Didi pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis, Didi hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Didi, makanya jangan tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Didi pun kembali duduk di bangkunya. Hal ini sudah sering kali terjadi pada Didi. Seperti tidak memperhatikan dan acuh tak acuh. Dan nilai-nilai pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur Ibu Dani, Didi hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana kamu Didi? Kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Didi pun dia membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Didi? Apa Bapak Ibu Guru semuanya kira-kira? Next. Membuat rasa bersalah. Betul bukan sini. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Next. Keyakinan kelas selanjutnya, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pada saat pembelajaran 2.1 tentang 1.1, maaf Bapak Ibu Guru salah menulis kemarin, tentang nilai kebajikan bahwa menekan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Next. Selanjutnya, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, di mana keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupaya pertanyaan-pertanyaan universal. Selanjutnya, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang tidak mudah diingat Bapak Ibu semua. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya
sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungannya tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau saat merapat itu Bapak Ibu guru ya. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next. Maka dari itu kita buat segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi itu terdapat tiga prinsip. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Next. Nah, dalam menstabilkan identitas, yang pertama adalah langkah ini penting untuk dilakukan agar siswa merasa dihargai dan dihormati. Siswa yang merasa dihargai dan dihormati akan lebih terbuka untuk menerima kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menstabilisasi identitas siswa. Yang pertama, gunakan bahasa yang positif dan membangun. Hindari menggunakan bahasa yang menghakimi atau menyalahkan. Yang kedua, dengarkan cerita siswa yang dengan penuh empati. Biarkan siswa menceritakan apa yang terjadi dari sudut pandangnya. Selanjutnya, perlihatkan bahwa Anda percaya pada siswa. Yakinkan siswa bahwa Anda percaya bahwa ia dapat belajar dari kesalahannya. Next. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana dalam ini langkah ini penting untuk dilakukan agar siswa menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan. Siswa yang menyadari kesalahannya akan lebih termotivasi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memvalidasi tindakan yang salah pada siswa, yaitu yang pertama, gunakan bahasa yang positif Bapak Ibu guru, yang bersifat membangun. Hindari menggunakan kata yang menghakimi atau menyalahkan. Yang kedua, tunjukkan bahwa Anda memahami sudut pandang siswa. Biarkan siswa atau peserta didik Anda tahu bahwa Anda memahami mengapa ia melakukan kesalahan tersebut. Yang terakhir, bantu peserta didik atau siswa Anda untuk melihat dampak negatif dari tindakannya. Bantu peserta didik untuk memahami bagaimana tindakan yang telah merugikan orang lain atau melanggar keyakinan kelas atau sekolah. Next. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Di mana menanyakan keyakinan ini yang pertama, langkah penting untuk dilakukan agar siswa memahami bahwa tindakannya telah melanggar keyakinan kelas atau sekolah. Peserta didik yang memahami bahwa tindakan telah melanggar keyakinan kelas atau sekolah akan lebih termotivasi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ada beberapa hal Bapak Ibu guru yang dapat dilakukan untuk menanyakan keyakinan pada peserta didik, yaitu pertama, tanyakan kepada peserta didik tentang keyakinan kelas atau sekolah. Apa saja keyakinan yang disepakati oleh kelas atau sekolah kita. Yang kedua, bantu peserta didik untuk menghubungkan antara tindakannya dengan keyakinan kelas atau sekolah. Bagaimana tindakan yang telah melanggar keyakinan kelas tersebut, Bapak Ibu. Selanjutnya, tanyakan kepada peserta didik
tentang apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya, apa yang dapat dilakukan untuk memenuhi kembali keyakinan kelas atau sekolah. Next. Terima kasih. 65 menit.